Iblis itu bisa zikir 80.000 tahun seperti disebutkan Imam Tabari di surga, tapi tidak pernah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam baru dicipta, tapi dia langsung berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah ajarkan beliau al-asma, nama-nama di alam semesta. Sedangkan iblis hanya diberikan zikir tapi tidak diberikan ilmu. Ini pesan panjang, Pak. Iblis, Dajjal, Khawarij itu satu paket. Hafal zikir, hafal ayat, tapi tidak berselawat. Solawat itu pelembut kolbu. Orang tidak bersolawat, kolbunya kering, kolbunya keras. Solawat itu membuat kolbu bercahaya, karena Al-Quran itu turun kepada yang disolawatkan. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, ada nggak Quran? Nggak diturunkan Al-Quran. Kalau Nabi Muhammad belum ada, Quran sampai sekarang belum turun, Pak. Iya. Jadi Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad, maka kita bersalawat kepada orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Sebelum Al-Quran itu diturunkan, Allah sudah salawat dulu. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. An-nabi di situ itu An-Nabi Ahmad. Al-Quran belum diturunkan, Allah sudah bersalawat. Al-Quran belum sudah diturunkan, orang belum hafal Quran. Salawat itu sudah ada sebelum hafalan dia. Al-Quran belum diturunkan, Nabi Adam sudah salawat. Jadi lebih tua mana? Maka salawat ini bagian dari kalam-kalam Allah. Kalam-kalam Allah salawat itu. Lalu kita tirukan. Itu bedanya, ya. Maka orang yang jauh dari salawat, dia jauh dari yang memegang kunci surga. Yang megang kunci surga siapa? Mereka tuh lupa dapat hadis bahwasannya Al-Quran ya'ti syafi'an li ashabi yaumal qiyamah. Kan ada begitu, akan datang bawa syafaat pada hari kiamat kepada ashabihi. Al-Quran datang. Siapa Al-Quran itu? Aisyah ditanya, apakah akhlak Nabi? Jawaban Aisyah, khuluqul Quran. Fal Quran huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran itu sebenarnya Nabi Muhammad itu sendiri. Enggak ada Nabi Muhammad, enggak ada Quran. Apa? Ajaran sesat, Pak? Itu dalilnya masih kurang. Kata Aisyah apa? Khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad, sifat-sifatnya Nabi Muhammad, sifat Qurani. Jadi hafal Quran gak sholawat ke Nabi, hafal Quran gak maulidan, hafal Quran gak mengenal Nabi. Aduh, Bapak ini semangat sekali. Sepakat, Pak. Tapi pewarisnya. Apa kata iblis dulu kepada Adam? Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Apa kata malaikat dulu ketika malaikat yang malaikat Azazil, yaitu yang menjadi iblis. Ketika semua malaikat datang kepadanya minta doa, dia doakan semua malaikat tapi dia lupa mendoakan dirinya. Apa kata dia? Hadakumullah. Semoga Allah memberikan kalian hidayah, tapi dia lupa mendoakan dirinya. Maka iblis mendoakan malaikat dapat hidayah, tapi dia sendiri jauh dari hidayah. Maka karakter iblis zaman now sama, Pak. Kita didoain, kita aminin, Pak, tapi dia lupa mendoakan dirinya sendiri. Iblis ketika diusir, ketika dia dimurkai oleh Allah, dia menyalahkan Allah. Yang disalahkan siapa? Allah.
Ya Allah, kan aku begini engkau juga yang ngatur gitu. Nah, dia menyalahkan dirinya, menyalahkan takdir Allah kepada dirinya. Beda dengan Nabi Adam. Nabi Adam ketika ada masalah nyalain siapa? Nyalain dirinya. Inilah perbedaan waladi Adam dengan walad iblis. Walad itu arti walad, bukan kualat, Pak. Walad, anak keturunan Adam, kalau salah bersama, yang dia salahkan dirinya. Kalau walad iblis enggak, udah jelas dia salah, yang dia salahkan orang lain. Dia cari kambing hitam. Maka sekarang nih coba ntar lihat Pak, terjadi bencana, kata mereka itu karena kalian tawasulan. Ya, tak terjadi bencana, apa kata mereka? Karena kalian buat bid'ah di masjid dengan maulid. Ya salam. Maulid itu menyebut nama Nabi. Nyebut nama Nabi, sholawat nggak dari tadi? Sallallahu alaihi wasallam. Sholawat itu penolak bala. Jadi yang bikin tolak bala bukan kajian yang begitu, kajian yang ada sholawatnya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Man shalla alaiya sallallahu alaihi asyara marat. Udah hafal semua kita dalilnya. Siapa yang sholawat kepadaku, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Solawat Allah itu rahmat. 1 solawat 10 rahmat, berarti 10 bala tertolak. Maka kalau orang sini nih solawat semua, terus di kampung mana solawat, kampung ini corona nggak bisa tembus ke kita Pak. Walaupun dia ada, tapi tidak mempengaruhi hidup kita. Insya Allah. Maka saya berharap teruskan majelis maulid. Bahkan kalau perlu buat maulid tiap bulan. Ya. Yang ada solawat terus, supaya kita tambah kenal Rasulullah. Bahwa Rasulullah itu rahmat. Rasulullah itu bukan sesuatu yang menegangkan. Terakhir saya menyebutkan ya, Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan, kami kalau mendapatkan suatu pengalaman spiritual, kami menganggapnya itu rahmat. Kalau kalian menganggapnya aneh-aneh, kata beliau. Dulu ketika kami makan bersama Nabi, sami'na tasbihat ta'am. Kata Abdullah, kami dengar itu makanan bertasbih. Canggih gak sahabat Rasulullah? Dengar Pak, air tasbih. Udah dapat belum ilmu begitu? Belum ya? Gimana ntar jadi tentara akhir zaman? Sahabat yang bisa berdialog dengan alam itu, mereka yang selamat waktu ketika ada perempuan Yahudi meracuni Nabi. Nabi disalamin oleh daging yang diracuni. Ya Rasulullah, assalamualaikum, ana masmumah. Bukan masmumah, itu bukan nama itu. Bagus ya namanya, masmumah. Jangan kasih nama anak masmumah. Masmumah itu artinya diracun. Itu Arab bagus tak? Enggak. Jadi itu si daging diracuni oleh perempuan yang menyajikan, mengundang Rasul. Dia pengen uji, kalau ente benar Rasul pasti disapa. Sahabat yang lain ada yang bisa berdialog, udah bisa mendengarkan salamnya. Daging, ketika mereka mau makan, kedengeran ngucapin salam. Assalamualaikum, assalamualaikum ya Rasulullah. Ini bukan khurafat Pak, ini asli. Ini riwayatnya sahih semua. Abdullah bin Mas'ud yang bercerita, kami mendengar tasbihnya. Tapi ketika kejadian di masa yang lain, Nabi Muhammad diundang perempuan yang ingin menguji kerasulan Nabi. Sahabat-sahabat sudah makan. Mereka yang makan tidak pakai bahasa basmalah, mati di tempat. Yang pakai basmalah cuma sakit-sakit perut aja Pak, main cerak aja besok. Ya, itulah hebat Bismillahnya sahabat Nabi. Kecuali Khalid Al-Walid, kalau dia baca Bismillah, tiada satupun yang merusak badannya. Itulah debus Al-Khalidiyah, Thariqat Khalid bin Walid. Itu terjadi ya. Jadi nggak usah khawatir Pak, biarin aja mereka ya. Kita buat majelis maulid. Siap Pak pengurus? Pengurus yang baru? Nanti ada Mi'raj, buat lagi. Ada Rojaban, buat lagi. Ada Sya'ban, 15 Sya'ban, buat lagi majelis.
Semua majelis itu mengingatkan kita kepada amal-amal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan amal NU Muhammadiyah PRT, bukan. Sebelum ada NU Muhammadiyah sudah ada 15 Sya'ban. Di Sya'ban sudah ada sebelum itu. Sebelum semua mazhab sekarang ada, sudah ada. Ya, sebelum ada NU Muhammadiyah, sebelum ada Salafi, sebelum ada Jamaah Tabligh, udah ada belum Maulid Nabi? Udah ada. Yang buat bukan orang Syiah, yang buat Sultan Muzaffar, Salahuddin Al-Ayyubi. Semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu lagi ya pertanyaannya, yang di belakang. Ya, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Pak Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Tadi Pak Ustaz ada menyebut tentang Nur Muhammad, Pak Ustaz. Mohon diberikan penjelasan. Lalu yang kedua, saya pernah dengar ceramah mengenai cara membangkitkan Nur Muhammad. Mungkin Pak Ustaz bisa menjelaskan lebih dalam lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur itu adalah sesuatu yang membuat kita bisa melihat sekitar. Itu yang disebut nur. Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah pancaran yang muncul dari ruh Ahmad. Jadi ketika beliau mengatakan kuntu nabiyan, aku sudah jadi nabi. Adam belum dicipta. Di saat itu sudah ada nur Nabi Muhammad. Mana lagi dalilnya? Dalilnya Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Nurnya Allah itu namanya Nur Muhammad. Ya. Lalu apalagi dalilnya bahwa yang awal dicipta Allah Nur Muhammad? Ada, tapi bukan pakai hadis palsu, pakai Quran aja. Pakai Quran cukup. Dalam Al-Quran mirip lafaznya dengan doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Terus di ujungnya wa ana awwalul muslimin. Aku adalah yang pertama muslim. Jadi Nabi Muhammad mengatakan aku yang pertama muslim. Islam, apa arti Islam? Tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tunduk itu, itulah Nur Muhammad sallallahu alaihi. Jadi guru-guru kita dari dulu mengatakan inilah dalil di Quran mengenai awalul muslimin. Jadi kita nggak perlu pakai dalil awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir, itu hadisnya dhaif. Laulaka ma khalaqtul aflaq, kita nggak perlu pakai hadis itu. Kalau bukan karena engkau tidak diciptakanlah alam semesta, kita nggak perlu pakai riwayat itu. Itu riwayat semuanya bermasalah. Kita cukup pakai riwayat yang sahih. Apa kata Nabi Adam ketika ditanya, "Hei Adam, dari mana kamu tahu nama Muhammad?" Jawaban Nabi Adam, "Ketika aku melihat ke arasmu, aku melihat di sana ada nama nabimu, Muhammad. Maka aku berselawat kepadanya." Lalu Allah menanggapi, "Wahai Adam, laulahu ma khalaqtuka." Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan engkau. Inilah yang disebut Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad bukan ciptaan-ciptaan kita, bukan. Itu ulama yang menjelaskan. Lalu nama Nur Muhammad itu kadang-kadang disebut Al-Qalam. Ada hadis Tirmizi, hadis sahih. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama Allah ciptakan adalah Al-Qalam. Al-Qalam simbol dari ilmu. Ilmu itu nur. Nyambung gak? Itulah disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyambung? Ya? Jadi Nur Muhammad itu berarti ilmu, berarti cahaya, berarti macam-macam ya, rahmat dan kasih sayang. Nanti kalau ada waktu kita bahas lagi apa itu nur ya. Bagaimana cara meningkatkan, mengetahui nur, mengaktifkan nur? Kenali saja dia, lalu bersyahadat kepadanya. Katakan, aku bersaksi, aku menerima, aku mengakui engkau adalah awal penciptaan alam semesta. Darimulah kami tercipta. Kita mengerti itu, hidup nur sudah dalam diri. Baru
berasa atau sholawat itu terasa nikmat. Kalau sudah mengerti, nanti kita ajarin tekniknya, ada cara bacanya, ya. Oleh karena itu dulu waktu saya sering baca sholawat nuriyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad an-nuriz zati wa sirris sari fi jamil asma' wa sifat. Itu efek dalam diri saya luar biasa sekali. Sangat-sangat luar biasa. Baik, udah mau jam 10. Besok pada mau kerja kan? Udah ya? Cukup dulu lah. Pertanyaannya nanti kalau ke depan, kalau kajian sama saya pakai kertas aja ya, biar efektif, langsung dibacakan. Nanti yang bacain bapak yang jomblo 70 tahun. Baik bapak saudara yang dimuliakan Allah, semoga kajian ini diridai oleh Allah. Siapapun yang hadir menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kajian ini dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin.